Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Yes. Mantap. Saya lagi ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Yes. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai? Baik, sebelum kita mulai, saya mau pantun dulu nih ya. Nanti bilang cakep ya, semua ya, Bapak Ibu ya. Pergi ke pasar, membeli ikan. Cakep. Tak lupa juga membeli terasi. Cakep. Puji syukur kita ucapkan Cakep. Cakep. bisa berjumpa di hari ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian ya. Eh, Baik, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Ya, perkenalkan ya, nama saya ya Samsul Rizal. Ya, saya sekarang sebagai Widya Suara di Kementerian Perhubungan. Ya, saya betul baru bergabung tahun ini, Ibu ya. Jadi saya baru diangkat Bapak Ibu baru tahun lalu di bulan Oktober dan baru aktif di tahun 2025 ini di Januari ya. Nah, status saya adalah K5 ya. Ada yang tahu K5? Enggak ya? Oke, kalau K5 itu maksudnya K itu kawin ya. Kalau dalam PNS itu K itu sudah menikah, artinya K. 5 itu artinya anak. Jadi status sudah menikah dengan 5 orang anak. Oke, itu aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan dalam pribadi silakan aja nanti ya silakan boleh hubungi saya. Nah, biasanya kalau dalam pembelajaran saya selalu membuat aturan main. Nah, aturan mainnya ya Bapak Ibu sekalian, karena ini pembelajaran orang dewasa ya, pelajaran orang dewasa ya tentunya di sini beda dengan pembelajaran anak-anak ya Bu ya. Jadi ada 4 poin yang saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah fokus. Jadi saya minta dalam waktu kurang lebih 1 jam pelajaran ini teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk fokus dulu ya, jangan main HP dulu ya atau lihat kiri kanan ya. Lalu yang kedua aktif. Jadi kita di sini adalah karena kita apa pembelajaran dewasa kita berinteraktif dua arah ya, bukan saya aja fasilitator tapi juga peserta sebagai audiens juga ikut aktif ya. Lalu yang ketiga sharing. Nah ini nih ya paling penting, artinya berbagi pengalaman. Mungkin dari segi pengalaman Bapak Ibu lebih hebat daripada saya ya. Ya, mungkin kita saling sharing nih. Kita berbagi lah ya, saling melengkapi. Lalu yang terakhir santai. Kita relax saja ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nggak usah tegang ya. Kita di sini eh, serius tapi santai. Oke, sepakat nggak teman-teman? Kita sepakati dulu nih. Sepakat. Cakep. Sepakat ya. Alhamdulillah kalau sepakat kita mulai saja ya. Bu saudara sekalian, nih saya stop dulu. Jadi Ibu sekalian, ya Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan eh, belajar tentang apa itu manajemen ASN. Sebelum kita bermateri ya, undang-undang yang terbaru sekali ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Nah, di dalam aparatur sipil dalam undang-undang tersebut yang terbaru ini ya berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Beda itu di mana? Nah, ini nanti kita akan kupas ya. Salah satunya adalah perbedaan jenis jabatan ya yang ada di dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2003. Yaitu ada 2 jenis jabatan. Ya. Yang pertama adalah apa, teman-teman? Sudah baca belum? Oke. Yang pertama adalah jabatan manajerial. Ya. Apa itu jabatan manajerial? Yaitu jabatan di dalamnya adalah ada jabatan JPT Madya, ya,
jabatan eh, tinggi madya, ya, ada JPT muda, ya, terus ada pejabat pengawas, apa, pejabat administrator dan jabat pengawas, ya. Atau kalau dulunya ya ada pejabat eselon 1, eselon 2, ya, eselon 3 dan eselon 4. Nah, itu serumpun dari eh, apa jabatan manajerial. Lalu yang kedua, ada yang namanya jabatan non manajerial. Nah, non manajerial ini adalah jabatan yang di dalamnya adalah jabatan pelaksana, ya, dan jabatan fungsional. Nah, kebetulan saya sebagai fungsional di media suara itu masuknya ke jabatan non manajerial sekarang. Begitu juga dengan teman-teman sekalian nih yang di Bapak Ibu sekalian di sini kan saya lihat ada yang diangkat di CPNS-nya kan ada yang ada yang diangkat melalui jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Nah, ini berarti kita semua nih Bapak Ibu sekalian masuk ke ranah jabatan non manajerial. Itu ya kenalan singkat tentang Undang-Undang ASN. Oke, jadi hari ini teman-teman sekalian saya share dulu ya. Eh, saya share dulu materinya. Oke, baik, sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah ya, sudah kelihatan. Oke, jelas, baik. Nah ini manajemen aparatur negara. Jadi dalam manajemen aparatur sipil negara itu atau manajemen ASN ini kita akan eh, apa namanya membahas tentang ini nih kedudukan, peran, hak dan kewajiban, ya, dan kode etik ASN. Nanti kita kupas satu-satu Bapak Ibu sekalian. Ya, ya, ini kan kita merujuk kepada Undang-Undang, ya, ASN nomor 20, ya, tahun 2023 dan tentang eh, peraturan presiden tentang manajemen ASN, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu, jadi pegawai ASN itu dibagi dua. Ya, itu Ibu udah paham semua ya di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Yaitu yang pertama adalah ada namanya PNS, ya, 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 nanti yang Ibu akan setelah ini nih setelah diangkat menjadi apa sekarang menjadi CPNS, nah diangkat nanti sebagai seorang PNS, ya. Ini salah satunya adalah pegawai ASN adalah PNS, ya. Ini ranahnya Bapak Ibu sekalian nih, ya, nanti, ya. Lalu yang kedua adalah P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, ya. Kalau P3K ini biasanya eh, 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 apa namanya dikontrak, ya. Ada kontrak kerjanya, ya, dalam SK kontrak tersebut biasanya seperti itu. Oke, itu ya. Mungkin Anda semua udah paham ya tentang apa mengenai PNS dan P3K, ya. Lalu yang kedua, ya, kedudukan ASN itu apa sih? Ya. Jadi kedudukan ASN itu sebagai unsur, ya, aparatur yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. Jadi jelas di sini, teman sekarang. Ya, jadi ASN itu, ya, termasuk Bapak, Ibu, saya nih nanti adalah sebagai bukan nanti ya. Sekarang ini kan sebagai aparatur negara. Ya, yang menjalankan apa? Yang menjalankan kebijakan sebagai pelaksana kebijakan, ya, yang ditetapkan oleh pimpinan instansi. Siapa pimpinan instansi? Yaitu kalau kita kan di Kementerian Perhubungan. Berarti yang menetapkan adalah Menteri Perhubungan. Ya, kita harus menjalankan kebijakan dari Menteri Perhubungan. Ya, serta harus bebas dari pengaruh intervensi golongan dan politik. Ini nih Pak, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita sebagai seorang SN, walaupun kita punya hak pilih, ya, tapi kita harus bebas dari intervensi atau berafiliasi terhadap partai politik, ya. Apalagi kita masuk ke dalam ranahnya politik itu nggak boleh, ya. Karena di sini kita apa? Kita harus netral. Jadi kalau Anda belajar di agenda sebelumnya, agenda 1 tentang bela negara, ya, itu dikatakan bahwa kita adalah sebagai perekat bangsa, ya, ya, yang menyatukan komponen-komponen yang beraneka ragam budaya kultur ini, kita sebagai perekat bangsa. Jadi
mau tidak mau suka nggak suka ya kita harus bebas dari intervensi golongan dan partai politik. Ya, jadi jelas ya teman-teman kedudukan kita di situ ya sebagai pelaksana ya kebijakan. Ya. Nah, di sini ada lagi nih tugas ya begitu peran dan tugas ASN. Nah, kalau kita lihat di sini peran ASN ini ada unsur perencana, ada pelaksana dan pengawas. Nah, kalau lihat dari tiga unsur ini merupakan ranahnya manajemen yang kita pelajari ini. Ya, dia ada perencanaan, ya ada pelaksanaan atau ya dan juga mengawasi. Mengawasi apa? Yaitu pelanggaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Jadi jelas kita itu bagian dari merencanakan, juga melaksanakan dan mengawasi pelanggaran tugas pemerintahan. Ya, melalui apa? Melalui pelaksanaan kebijakan yang disampaikan tadi ya. Melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik. Nah, ini teman-teman ini paling penting di pelayanan publik nih. Ya, bagaimana kita dapat mengoptimalisasikan terhadap pelayanan publik. Makanya dalam pembuatan rancangan aktualisasi yang Anda buat salah satunya apa? Optimalisasi tentang pelayanan publik. Ya, yang bagaimana? Nah, itu yang profesional, ya, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik KKN, ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, ini teman-teman. Nah, masalah korupsi, kolusi, nepotisme ini merupakan tantangan kita juga sebagai seorang ASN, ya, yang nantinya ini bahkan sering terjadi dalam pemerintahan. Mungkin Anda sudah mengerti lah bagaimana kasus-kasus terjadi sekarang ini, betul nggak? Banyak sekali kita diperlihatkan dengan banyak praktek-praktek KKN. Nah, itu ya. Jadi kita harus juga selain bebas intervensi politik, juga harus bebas dari ya praktik KKN itu sendiri. Nah, lalu apa sih tugas ASN? Nah, ini ada tugas melaksanakan kebijakan yang tadi saya sampaikan ya, yang dibuat oleh pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan, lalu juga memberikan pelayanan publik. Nah, kita sebagai seorang ASN adalah sebagai pelayan, ya. Artinya apa? Kita melayani, bukan minta dilayani. Yang terjadi sekarang itu kan kebanyakan kita harus minta dilayani. Nah, itu yang salah. Makanya terjadilah ya sebut tadi adanya praktek korupsi, kolusi, nepotisme. Karena kita punya, karena itu tadi mental minta dilayani, ya. Jadi di sini kita harus memberikan pelayanan publik, ya. Jelas kita sebagai pelayan, abdi negara. Abdi negara itu mengabdi kepada negara, yaitu melayani masyarakat yang profesional dan berkualitas, ya. Lalu yang ketiga, mempererat persatuan kesatuan NKRI. Nah, ini jelas, ya. Sebelumnya Anda sudah belajar tentang bela negara, ya. Artinya kita sebagai perangkat bangsa ini tugas kita itu ada 3 poin, ya. Oke, sampai sini cukup jelas, Bapak Ibu? Jelas. Cukup jelas? Jelas. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke, kita lanjut, ya. Lalu apa sih? Nah, ini ya, hak, ya. Sorry, saya itu biar nggak biar kelihatan tulisannya ya. Saya pindahkan dulu. Ya. Apa ya hak, ya, dan kewajiban? Nah, kita kan bicara hak dulu nih. Hak kita bicara di PNS ya. Kalau P3K Anda jelas ini ya. Bedanya satu ya. Bedanya kalau di poin nomor 3 nih, ya antara PNS dan P3K, yaitu di P3K itu tidak mendapat apa jaminan pensiun, ya jaminan hari tua itu P3K. Beda di situ. Tapi yang lainnya sama. Dia mendapatkan gaji, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Ya, oke, kita satu runut satu-satu nih. Saya tidak bicara tentang P3K, tapi kita bicara tentang PNS-nya nih. Yang pertama adalah gaji, tunjangan, dan fasilitas. Ya, mungkin kalau ada setiap bulan, ya, kan mendapatkan gaji. Ya, enak ya kalau di PNS, betul nggak Bapak Ibu ya? Ya, kalau di swasta, kerja dulu, baru apa? Baru gajian. Ya, benar nggak? Ya, benar nggak? Betul. Betul ya.
Coba kalau di PNS, kita gajian dulu baru kerja, ya. Kalau di swasta itu benar-benar ya, keringatnya kadang udah kering, keringatan lagi, kering lagi, baru dibayar. Atau kadang nggak susah dibayarnya. Jadi alhamdulillah kita di PNS tepat tersyukuri, ya. Kita mendapatkan gaji, ya. Setelah gaji tertanya untuk selama Anda menjadi CPNS itu masih 80%, ya. Nanti kalau udah jadi PNS akan berubah menjadi 100%, ya. Lalu apalagi, ya, ada tunjangan. Nah, tunjangan di sini adalah tunjangan yang melekat pada kinerja Anda, adalah tunjangan kinerja. Nah, biasa setiap kalau kementerian lembaga itu beda-beda tuh. Saya kemarin pernah di KPK waktu itu belajar tentang ini juga. Ternyata di KPK tidak ada dapat tunjangan, maaf, nggak dapat uang makan, ya. Dia nggak dapat uang makan, tapi ada namanya tunjangan khusus. Nah, itu bedanya, ya. Kalau di kita kan dapat namanya uang makan, betul nggak Ibu? Ya, di kementerian atau lembaga lain ada namanya uang makan, tapi di KPK tuh nggak ada uang makannya. Tapi mendapatkan tunjangan khusus tersendiri. Jadi dapat gaji, tunkin dan tunjangan khusus. Nah, itu ya, masing-masing beda-beda. Lalu ada fasilitas. Nah, ini fasilitas dimaksud sini adalah apa? Yaitu fasilitas, ya, yang terkait dengan jabatan, ya, tugas dan fungsi kita masing-masing. Contoh misalkan saya sebagai seorang widyaswara mendapat fasilitas itu tadi, ya, ada mendapatkan ruangan khusus untuk mengajar, ya, ada AC, ada laptop, ada komputer, ada WiFi nih, jaringan dan sebagainya. Itu salah satunya, ya. Atau eh, teman-teman ada yang dapat ini ya, kalau nggak salah ada juga dapat rumah dinas ya, ada kan, ya, mes atau rumah dinas ataupun kendaraan dinas itu salah satu juga fasilitas, ya, yang melekat pada tugas dan jabatan Anda, ya. Jelas ya, jelas Ibu-Ibu, Bapak. Yes. Jadi itu ya, yang pertama adalah mendapat gaji, tunjangan dan fasilitas. Ya, untuk saat ini mohon maaf Anda masih 80%, ya, belum dapat 100%, ya. Lalu yang kedua, cuti, ya. Cuti ini, ya, saya mau tanya, Anda sebagai CPNS dapat cuti nggak? Tidak. Tidak. Benar nggak? Tidak. Benar. Tidak ya? Tidak. Tidak. Oke, kenapa? Ya, kenapa nggak dapat? Ini harus tahu ya. Nah, kita harus tahu nih, cuti itu ada 7, teman-teman. Nah, kita singkat aja ya. Kalau saya kupas agak lama nih, nggak cukup ya. Yang pertama ada namanya eh, cuti tahunan. Nah, apa itu cuti tahunan? Ya, ya, cuti yang diberikan PNS yang sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 1 tahun, minimal 1 tahun. Ya, artinya kalau Anda masih CMS belum sampai 1 tahun ya enggak. Anda kan PMP kalau nggak salah di bulan Desember. Sekarang bulan September, baru 9 bulan. Belum. Nanti tahun depan baru Anda dapat tuh, ya. Makanya dalam cuti tahunan ini Anda belum dapat. Karena di aturan di Perka BKN-nya dikatakan bahwa sekurang-kurangnya minimal 1 tahun, ya, bekerja sebagai seorang PNS. Jadi Anda belum mendapatkan, ya. Itu yang. Lalu berapa lama sih yang didapat cuti tahunan? 12 hari kerja selama 1 tahun, ya. Saya dapat 12 hari kerja, ya. Lalu ada pertanyaan nih Pak, Bu, misalkan gimana ya kalau saya di tahun lalu 2024 saya baru mengambil cuti 5 hari, berarti kan sisanya berapa dari 12? 12 tuh 7 hari, 7 hari, betul nggak teman-teman, Bapak Ibu? Nah, sedangkan eh, yang 7 hari itu gimana tuh? Hah? Angus nggak tahun lalu tuh kalau mau diambil? Tidak. Hah? Tidak, oke. Betul, tidak, ya, tidak benar,
ya bisa ditangguhkan, tapi dengan catatan kalau memang itu karena keperluan dinas, ya. Misalkan saya ketika mau cuti, ternyata pimpinan nggak ngasih tuh. Ya, karena kamu banyak kerjaan dulu nih nanti aja. Nah, sampai akhirnya di akhir tahun, saya nggak sempat ambil cuti. Nah, itu boleh ditangguhkan. Berapa banyaknya? Adalah 6 hari kerja. Terus kan yang saya ada 7 tadi nih, berarti yang satunya gimana? Kan masih sisa 7. Cuma kan yang bisa kan 6. Berarti yang satunya hangus. Ya. Jadi ketika kita mengambil di tahun yang ini, berarti 12 hari ditambah 6. Jadi 18 maksimal adalah 18 hari kerja jadinya kalau ada penangguhan. Ya. Oke, jelas ya. Jadi gitu. Nah, jadi ya selama mendapat cuti tahun ini, ya selama menjalankan cuti tahunan, PNS yang bersangkutan tetap mendapatkan penghasilan penuh. Artinya gaji nggak dipotong. Ya, jelas ya. Lalu yang kedua ada nama cuti besar. Nah, saya singkat aja ya, cuti besar ini ya eh, adalah cuti yang diberikan ya itu dengan minimal masa kerja adalah 5 tahun secara berturut-turut. Berarti tahun ke-6 Anda boleh tuh mengajukan cuti. Nah, cuti besar ini biasanya untuk apa ini? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya. Nah, biasanya digunakan untuk misalkan ibadah haji. Ya, karena cuti besar ini lamanya adalah maksimal 3 bulan. Ya, kalau pergi haji kan biasanya berapa lama tuh? 45 hari ya, kalau nggak salah ya. Sama persiapan reguler itu biasa 45 sampai 40 hari lah ya. Kalau sama persiapan dan juga setelah melaksanakan haji mungkin bisa sampai 2 bulan. Jadi teman-teman sekarang kalau mau nanti mau cuti besar berarti nunggu sampai tahun ke-6 ya, teman-teman ya, baru bisa cuti ya. Misalkan ada planning nih, mulai sekarang ada planning nih, yang mau pergi haji nih, mulai sekarang nih, berarti tahun 2020 berapa tuh? 30 atau 331 berarti Anda baru bisa cuti besar ya kalau mau pergi haji itu. Oke. Ya itu jelas ya. Jadi selama Anda melakukan cuti besar ini juga tetap penghasilan mendapatkan penghasilan penuh ya, gaji dengan gaji yang penuh. Oke, yang ketiga adalah cuti sakit. Nah, cuti sakit ini, ya ini agak panjang kalau saya ceritakan nih. Saya singkat aja ya. Jadi cuti sakit ini diberikan kepada pegawai yang memang sakit ya. Nah, sakit ini berapa lama? Nah, ini ada aturannya teman-teman. Ya, 1 sampai 2 hari, 2 hari sampai 3, 2 hari sampai lebih dari 2 hari, sorry, 1 atau 2 hari, ya, lebih dari 2 hari sampai dengan 14 hari, 14 hari sampai 1 tahun, 1 tahun sampai 1,5 tahun, atau 6 bulan ya, 1,6 bulan. Nah itu, jadi cuti besar ini sampai dengan 1,5 tahun teman-teman, Bapak Ibu. Ya, kalau saya ceritakan panjang tuh. Ini kasus pernah terjadi di tempat kami itu seperti itu ada pegawai. Nah, ketika di start, ini saya langsung start aja dari awal ya. Ketika 1,5 tahun dia masih sakit juga, ya kita kita apa? Kita panggil yang bersangkutan untuk ngecek kesehatan yang ditunjuk oleh rumah sakit pemerintah. Dan itu ada tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan ya. Ya, contoh misalkan dokter teman saya itu ada kayak gitu ya. Kita bawa ke rumah sakit untuk dicek ya. Nanti ada rekomendasi ya kami chemical check up lah ya. Ada rekomendasi dari dokter ya rumah sakit pemerintah. Waktu itu di rumah sakit Cipto ya RSCM. Nah, barulah keluar rekomendasi. Nah, ternyata di setahun setengah itu tidak masih sakit juga nih. Nah, setelah itu ada rekomendasi dari rumah sakit tersebut atau dokter tersebut bahwa yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari sebagai PNS. Nah, dengan rekomendasilah itu barulah kita buatkan ya untuk pengusulan pensiun dengan hormat karena alasan sakit. Ya. Nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau yang apa yang kecelakaan ya atau yang apa yang katakan dalam bekerja nih ya cuti sakitnya bagaimana? Nah kalau yang seperti itu ya sampai yang bersangkutan benar-benar sembuh ya bukan berarti sembuh yang tangannya buntung bisa muncul lagi bukan yang tangannya buntung bisa muncul lagi enggak kayak gitu ya artinya oh dia celaka nih tangannya kepotong kebuntung ya
Nah, ketika dia mengajukan apa eh, cuti, ya cuti karena sakit ini ya, karena dia perawatan tersebut, ya sampai dia benar-benar bisa melaksanakan tugas lagi, ya walaupun organ tubuhnya tidak sempurna lagi. Nah itu maksud saya seperti itu, ya. Oke, lalu yang ketiga ada namanya, sorry, yang keempat ya, sorry, itu yang ketiga ya. Keempat itu cuti saat melahirkan. Nah ini ibu-ibu dengar nih, cuti melahirkan, ya. Cuti melahirkan diberikan kepada PNS wanita, ya, 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 bagi PNS wanita untuk anak yang pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Nah, kok sampai anak ketiga? Ya begitu aturannya, ya, sampai dengan anak ketiga, ya. Berapa lama untuk cutinya, Ibu? Bulan. Selama tiga bulan, betul, ya, selama 3 bulan. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya adalah 1 bulan sebelum melahirkan atau persalinan dan 2 bulan setelah melahirkan atau persalinan. Ya, artinya seperti itu. Ya, jadi untuk anak kedua, anak ke-1, kedua, dan ketiga. Lalu untuk anak keempat dan seterusnya itu masuk ke cuti di luar tanggungan negara. Nanti akan kita jelaskan ya, mana cuti tanggungan negara. Jadi itu ya. Jadi buat ibu-ibu yang untuk melahirkan, mohon maaf, ini sampai dengan anak ketiga ternyata ya, cuti untuk melahirkan. Ya. Nah, selama cuti melahirkan, ya PNS wanita tersebut tetap mendapatkan gaji secara penuh. Ya. Lalu yang kelima ada nama cuti alasan penting. Apa itu cuti alasan penting? Ayo, cuti yang diberikan kepada ya ke pegawai karena apa? Karena nah kalau dalam kakak atau dalam kartu keluarga itu apa aja? Ada unsur apa aja? Ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak, ya. Terus apa lagi kalau udah nikah ada siapa? Ada ibu, bapak, apa? Ada mertua, ada mantu, betul nggak? Ya, apabila ya apabila sakit keras atau meninggal dunia. Jadi jelas gitu ya. Apabila keluarga inti ya di situ ya. Apabila ya sakit keras atau meninggal dunia. Ya, boleh Anda tuh mengambil cuti alasan penting. Berapa lama? Maksimal adalah 2 bulan. Nah, misalkan ada yang meninggal, ya biasa kalau eh, ada ada tertentu ya, ada tertentu di suatu daerah tuh biasanya ada tuh yang lama tuh, ya. Contoh kayak di daerah, mohon maaf ya, daerah Sumatera Utara, Batak itu tuh suka ada kadang betul ya teman-teman yang di mana tuh yang orang Batak ya, biasanya betul. Oh iya kan betul kan ya, ah, itu teman-teman, ya. Atau kayak yang Muslim itu biasanya kan ada 3 harian, 7 hari, 40 hari. Nah itu bisa. Ya, tapi jangan sampai Anda 40 hari Anda cuti. Ya, cuti apa namanya? Alasan penting. Nggak, mungkin pimpinan nggak bakal ngasih juga ada. Ya, ya maksimal 7 hari atau apalah. Itu tergantung dari kebijakan pimpinannya. Biasa seperti itu. Nah, walaupun di situ dikatakan 2 bulan maksimal ya. Oke, lanjut. Nah, selama cuti penting itu tetap penghasilan masih mendapatkan hak penuh. Ya. Lalu yang keenam adalah cuti eh, besar. Nah, kalau cuti besar mungkin Anda udah paham ya. Cuti ini biasa ditentukan oleh keputusan presiden atau Kepres yang melalui SKB Menteri atau SKB 3 Menteri ya biasanya gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau cuti bersama udah paham ya. Berarti tidak ada pengajuan apa-apa ya. Jadi tinggal cuti aja karena itu sudah ada diatur dalam Kepres. Ya, seperti kemarin tuh tanggal berapa ya? 18 Agustus kemarin kan kita cuti ya, betul ya? Terakhir lah dari Pak Presiden kayak pres keluar 18 Agustus kita libur cuti bersama ya dikasih. Nah itu salah satunya. Ya termasuk Anda juga nih sebagai CPNS juga dapat cuti ya bersama. Dapat nggak kemarin? Pasti dapat. Betul nggak? Nah itu. Nah oke.
Next, yang terakhir adalah yang ketujuh adalah cuti di luar tanggungan negara. Nah, cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan bagi PNS sekurang-kurangnya minimal 5 tahun masa kerjanya. Berarti di tahun ke-6 Anda boleh dapat tuh cuti negara. Ya. Nah, biasanya dulu saya pernah mengurus pegawai ada kayak gini nih CLTN. Ya, biasanya yang berhubungan dengan masalah keluarga. Ya, contoh misalkan mengikuti suami yang bekerja ke luar negeri. Itu boleh teman-teman, ya. Tapi tunggu dulu masa kerjanya sampai tahun ke-6 ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mempunyai suami yang bekerja di luar negeri, boleh ikut tuh. Berapa lama sih Pak? Nah, ini pertanyaannya. Jadi kalau cuti luar tanggung negara adalah ya 3 tahun paling lama. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian bisa tuh. Sorry, Ibu ya biasa ikut bapaknya. Itu bisa ikut tuh selama 33 tahun. Ya, lalu selama 3 tahun itu terus eh, ini perusahaan agak ribet nih Bu biasanya Bapak Ibu nih. Ya, itu biasanya dari unit kerja ya langsung ke kementeriannya di biro kepegawaian misalnya atau biro SDM SDM biro SDM-nya ya baru diusulkan ke BKN. Nanti dilihat lagi terus cek status segala macam termasuk formasinya. Nanti ketika dia selesai itu dicek lagi formasi masih ada tidak jadi kerjanya. Kalau masih ada ya Anda bisa kembali lagi. Tapi kalau tidak ada formasinya bisa mencari ke tempat lain atau satker lain ya seperti itu. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kalau selama 3 tahun ternyata yang bersangkutan masih ya masih mengikuti suami. Nah, bisa diperpanjang ya paling lama 1 tahun. Jadi total sama dengan maksimal 4 tahun teman-teman. Jadi bisa tuh yang bersangkutan diperpanjang. Lalu kalau sampai 4 yang diperpanjang itu dia tidak melaporkan itu bagaimana? Maka yang bersangkutan dapat ya diberhentikan dengan hormat. Ya, kalau memang nanti ternyata yang bersangkutan tidak kembali lagi. Ya, seperti itu. Nah, yang disebut cuti di luar tanggung negara. Nah, bedanya sini CLTN atau cuti luar tanggung negara bedanya karena dia di luar tanggung negara, selama cuti luar tanggung negara dia tidak mendapatkan penghasilan apa-apa teman-teman, Bapak Ibu. Karena dia di luar tanggung negara, nggak dapat gaji, nggak dapat tunking, dapat uang makan, fasilitas lain itu nggak dapat, semuanya nggak dapat, zero, nol rupiah, ya termasuk termasuk juga masa kerjanya nih, itu nggak dihitung. Misalkan si Mawar, misalnya Bu ya, saya bilang si Mawar, Mawar itu ikut suaminya, ya ikut suaminya, dia dihitung masa kerjanya. Ya misalkan dia pas cuti di masa kerja 5 tahun 2 bulan. Nah ketika sorry tahun ke-6 berarti ya. Misalkan anggaplah 6 tahun 2 bulan. Nah ketika dia di masuk lagi sebagai ke unit kerja yang lamanya, maka status dia dengan masa kerja tetap 6 tahun 2 bulan. Nah, jadi seperti itu. Melanjutkan ya. Yang kemarin di del dihapus ya. Jadi tidak menambah masa kerja ketika dia cuti. Ya, itu ya. Oke, jelas ya, Ibu, Bapak sekalian. Nah, sekarang hak yang ketiga adalah jaminan pensiun. Nah, kalau saya sebelum ngomongnya pensiun ya, bukan pensiun. Pensiun dan jaminan hari tua. Nah, ini biasanya ada namanya TASPEN, ya, tabungan pensiun. Nah, untuk tabungan pensiun biasanya diberikan ketika Anda mau pensiun, baik pensiun karena BUP, batas usia pensiun, ataupun pensiun pensiun dini atau pensiun dipercepat. Nah, itu boleh kapanpun. Nah, sekarang saya tanya, umur berapa sih orang boleh pensiun dini atau pensiun percepat itu kalau ingin mendapatkan hak pensiun setiap bulannya nih misalkan. Nah, itu dengan usia minimal 50 tahun dan minimal masa kerja adalah 20 tahun. Nah, itu baru mendapatkan hak pensiun. Kalau Anda mau pensiun dini atau pensiun percepat, ya bisa tuh Anda. Tapi menunggu usia Anda minimal 50 tahun dan, pakai dan ya, bukan atau,
dan masa kerja minimal 20 tahun. Nah, bagaimana kalau di bawah itu? Boleh saja, tapi Anda tidak mendapatkan hak pensiun setiap bulannya, itu tidak ada. Anda hanya mendapatkan taspen aja, tabungan pensiun yang Anda selama ini teman-teman bayarkan, ya, itu ya. Lalu yang keempat, perlindungan. Nah, maksud perlindungan sini adalah seperti misalkan perlindungan kesehatan yang selama ini, ya, yang selama ini Anda pahami ya, yaitu BPJS, ya. Ya, benar nggak teman-teman? Nah, kalau yang golongan 3 itu, golongan 4 ya, golongan 3 dan golongan 4 itu mendapat fasilitas golongan satu, ya, kalau di BPJS. Kalau golongan 2 mendapatkan fasilitas golongan 2 kalau di BPJS. Ya, bedanya di situ aja sih. Namun pelayanannya tetap sama. Nah, berapa yang mendapat dengan dalam kesehatan BPJS adalah maksimal 5 orang. Ya, jadi dengan 3 orang anak, ya beda di sini. Ya kalau tadi tunjangan, kalau tunjangan anak dalam gaji kan biasanya 2 ya maksimal ya. Tapi kalau untuk BPJS 3 anak. Kayak saya nih anak saya 5, berarti yang 2 ini nggak dapat nih, ya. Berarti dia yang 2 ini adalah mandiri atau nunggu sampai kakaknya keluar ya dari BPJS. Nah kalau yang kuliah itu sampai usia 25 tahun teman-teman. Ya, tapi nanti dilampirkan dengan surat keterangan kuliah ya. Kalau kuliah S1 ya, itu sampai 25 tahun. Tapi kalau tidak kuliah ya atau sampai dengan SMA, dia hanya sampai usia 21 tahun. Udah tidak dapat lagi. Nanti bisa digantikan dengan adiknya kalau memang masih ada. Adiknya bisa masuk nanti ke adik anak saya ini, nanti adiknya menggantikan kakaknya nanti kalau udah usia 25 tahun. Kebetulan kakaknya mau kuliah nih. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi itu apa sih? Ya, kalau kita belajar di Agenda 2 kemarin tentang berakhlak, ada namanya kompeten. Apa itu kompeten? Ayo, teman-teman, ayo, kompeten itu apa tuh kemarin? Harus ingat nih, ya. Kompeten adalah mengembangkan kapabilitas dan kemampuan. Ya, jadi diharapkan Anda itu mengembangkan kapabilitas sehingga mampu, ya, ya, mampu apa? Itu tadi mampu mengerjakan ya yang sesuai dengan tugas jabatan Anda, ya, sehingga berikan pelayanan ya kepada masyarakat yang optimal, yang lebih baik lagi. Itu yang diharapkan. Yang tadinya slow, sekarang lebih responsif. Yang tadinya berbelit-belit, sekarang tidak lagi. Yang tadinya nggak ada menjadi ada, yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik lagi. Itu intinya untuk pengembangan kompetensi. Nah, kalau kita melihat pengembangan kompetensi ada 3. Yang pertama apa? Ya, ada kalau dalam LAN itu ada aturan ya, ada kompetensi eh, manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Ya, itu teman-teman. Ada 3 kompetensi. Ya. Nah, kompetensi ini pun harus Anda lakukan. Mulai kapan? Ya, mulai saat ini. Sampai kapan? Sampai Anda pensiun. Karena dengan pengembangan kompetensi dapat meningkatkan pelayanan. Itu intinya. Ada linear dengan pelayanan. Ya, diharapkan seperti itu. Termasuk yang Anda lakukan saat ini nih, mengikuti latsar, saudara mengembangkan kompetensi. Pengetahuan tentang apa? Itu tadi, ada bela negara, ya, ada tentang apa? Nilai-nilai ASN berakhlak, ada manajemen ASN, smart ASN, dan juga membuat rancangan aktualisasi atau pelaksanaan atau aktualisasi yang Anda buat itu. Itu adalah pengembangan kompetensi sehingga nanti Anda dibekali ketika Anda jadi PNS, Anda sudah mengerti, ya, dibekali itu. Ya, itu ya, teman-teman sekalian, ya, hak dari seorang PNS. Nah, setelah itu apa nih kewajibannya nih? Nah, ini kewajiban PNS ini. Kita cepat aja ya. Nah, tinggal Anda baca ya. Ada setia, ada menjaga persatuan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan, ya, mentaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan, ya, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan seluruh NKRI. Nah, ini
termasuk nama terakhir nih. Anda harus siap, ya. Teman-teman di perhubungan ini kan, di Kementerian Perhubungan ini kan banyak ditempatkan di mana-mana, betul nggak? Ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Mangias, Mangias ya, Miangas, sorry, Miangas. Itu kan beraneka ragam. Ya salah satu ya penyebaran yang rata ya SDM-nya ya ya nggak terpusat di sentral-sentral Jawa dan luar Jawa saja tidak, tapi hampir merata semua daerah karena kita sebagai ya perekat bangsa ya di mana situ bumi berpijak situ kita ada ya perubahan itu ada di situ semua ya ada bandara ada stasiun ada apalagi terminal pelabuhan sampai yang terkecil, yang terluar, terdampar itu ada berhubungan itu, ya. Jadi jelas ya teman-teman ini ya kewajiban dari seorang ASN nih, ya. Nah, dalam kode etik, nah ini jadi kode etik ini bisa Anda baca ya sebagai pedoman, panduan, sebagai standar dan sifat perilaku dan tindakan birokrasi, publik aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Nah, serta dengan etika yang paling penting, etika birokrasi penting sebagai panduan norma. Nah, ini sebagai norma birokrasi dalam menjalankan tugas. Ya. Sehingga pelayanan masyarakat ya, dapat apa pada masa menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok atau organisasi. Nah, ini jelas teman-teman sekalian. Ya, kita next aja ya, lebih cepat. Nah, kalau kita sederhanakan, saya lanjut loncat aja teman-teman sekalian. Ya, jadi eh, nah ini. Jadi intinya di sini teman-teman. Nah, saya pindahkan dulu ya foto saya. Pas dulu. Nah, jadi intinya di sini. Ini adalah siklus dari manajemen ASN, ya, ya. Mulai dari penyusunan kebutuhan sampai dengan nih pensiun dan perlindungan nih. Ini adalah titik-titik yang Anda akan lewati, ya. Ada penyusunan kebutuhan, penetapan kebutuhan, terus ada pengadaan, ada pangkat dan jabatan, ada karir, karir, dan terus ada pola karir, ada promosi, ada mutasi, ada penilaian kinerja, ada penggajian dan tunjangan, ada penghargaan, ada disiplin, ada pemberhentian, jaminan hari tua, dan perlindungan. Ya, jadi inilah yang akan hadapi tahap-tahapannya. Ini kalau saya jabarkan waktunya nggak cukup karena saya diberi waktu hanya 1 jam saja. Ya, jadi ini ya, yang pertama adalah ini tadi kebutuhan. Sebelum Anda masuk pegawai negeri CPNS nih, ini dulu nih kita tetapkan kebutuhannya, ya. Mulai dari satuan kerjanya yang terkecil, ya. Nanti digabung lagi ke eselon satunya, ke direktorat-direktorat atau eh, badan ya, Ijen, apa sekjen dan sebagainya digabungkan eselon satunya. Ya. Baru digabungkan lagi ke kementerian. Nah, berapa sih kebutuhan? Karena setiap tahun kan pasti ada namanya, ada yang pensiun, ya, ada yang pengembangan organisasi, ya, ada penambahan pelembagaan dan sebagainya. Itu pasti setiap tahun ada namanya kebutuhan dan kebutuhan formasi pegawai. Ya, setelah dihitung, ya, diusulkan ke Menpan. Baru Menpan menetapkan berapa sih kebutuhan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, setelah itu ditetapkan, barulah mengadakan pengadaan PNS. Ya, Anda kan kemarin waktu itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu melamar kan, pasti melamar dari apa? Dari pengadaan ini. Ada pengumumannya, ya, ada seleksinya. Waktu ada tes juga kan, waktu apa? Ada tes di BKN, betul nggak tesnya? Ya, betul nggak tes di BKN dan sebagainya. Sampai tes pantu itu ada wawancara, ya mungkin ya dan sebagainya. Nah itu teman-teman sekalian, ya, sampai akhirnya Anda terimalah sekarang.